tim penilai PPKS, kemudian juga kepada yang terhormat para kepala sekolah. Hari ini adalah saya ingin memaparkan tentang keadaan SD saya sendiri, yaitu SD 1 Pabuaran Kidul. Visinya adalah di sini untuk SD 1 Pabuaran Kidul mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi juga ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Di sini SD Pabuaran Kidul 1 ingin mengedepankan tentang ilmu teknologi ke depannya supaya anak-anak itu mampu dan bisa untuk belajar menggunakan laptop dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian untuk misinya, di sini ada 6 misi, yaitu yang pertama melaksanakan peningkatan kompetensi pada guru dan tenaga kependidikan. Juga yang kedua melaksanakan pengembangan kegiatan bidang keagamaan, yaitu anak itu supaya lebih dengan dasar fondasi agama, anak itu akan jauh lebih bagus moralnya, sudah dibekali akhlaknya, juga istilahnya ke depan anak itu sudah mempunyai dasar atau mempunyai fondasi yang kuat. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan pembiasaan yang baik. Yang keempat, melaksanakan pengembangan minat dan bakat siswa. Yang kelima, melaksanakan pengembangan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. 6. Melaksanakan pengembangan pembelajaran yang berbasis IT atau dengan digital. Apalagi sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya para siswa SD ini harus belajar mulai digital dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah disosialisasikan dan sedang digencarkan. Mudah-mudahan misi di SD saya ini ke depan bisa terlaksana dengan baik. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu kondisi objektif. Nah, kondisi objektif ini diambil dari mutu rapor pendidikan. Kebetulan hasil dari rapor pendidikan yang di SD 1 Pabuaran Kidul, yaitu ini hasilnya kemampuan literasi, alhamdulillah nilainya baik. Kemudian nilainya naik dari tahun 2022. Kemampuan literasi dinilai dari pemahaman murid terhadap teks sastra dan teks informasi. Kemudian kemampuan numerasi murid. Kebetulan kemampuan numerasi murid ini sekarang itu nilainya naik, tetapi masih posisinya orange, jadi belum hijau. Makanya saya belum dapat mendapatkan itu bos kinerja, karena rapor mutu pendidikannya ada yang oranye-nya. Mungkin yang dapat bos kinerja itu yang itu sudah hijau semua. Kebetulan SD saya itu masih ada yang oranye. Kemudian kondisi keamanan sekolah nilainya naik dari 2022. Keamanan sekolah dinilai dari pemahaman dan pengalaman atas hal yang bisa mengganggu fisik dan mental. Kemudian yang berikutnya, yaitu dari rapor pendidikan, alhamdulillah kondisi kebinekaan sekolah mendapatkan nilai yang hijau, artinya naik dari tahun 2022. Sebenarnya alhamdulillah dari tahun sekarang itu mendapatkan nilai yang sangat baik, cukup baik. Jadi kondisi kebinekaan sekolah itu kondisi dinilai dari toleransi atas agama, budaya, kesetaraan antar murid dan komitmen. Kemudian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajarannya di sini mendapatkan nilainya naik, baik, yaitu kualitas pembelajaran dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologi kepada muridnya.
Dan yang terakhir adalah karakter muridnya masih oranye. Ini saya juga agak kecolongan, nilainya turun dari yang tahun kemarin, yaitu karakter muridnya dinilai dari akhlak keimanan. Makanya di tahun sekarang saya ingin menaikkan akhlak dan keimanannya supaya lebih baik lagi dan mendapatkan nilai yang bagus lagi dan akan menjadi hijau. Kemudian di sini tentang analisis SWOT. Analisis SWOT-nya yaitu dari strength, yaitu kekuatan. Kekuatannya di sini kebetulan siswanya banyak, hampir 600 lebih. Kemudian lokasi sekolahnya sangat strategis, dekat jalan. Bangunan sekolahnya juga bagus. Sekarang mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Kemudian juga sarprasnya hampir lengkap. Ada ruang guru, ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang lab komputer. Alhamdulillah Kemendikbud juga memberikan bantuan Chromebook sebanyak 15 dan alhamdulillah lab komputernya sudah terisi. Kemudian ruang UKS juga ada dan sudah dikasih tadi Kemendikbud juga, yaitu ruangannya diisi bantuannya dengan isinya sama peralatannya, mebelernya sudah tersedia. Kemudian parkir kendaraan guru dan siswa, kemudian kamar mandi siswa ataupun ruang WC siswa ditambah dari Kemendikbud ditambah 5. Jadi jumlahnya ada 11 WC. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Kemudian weakness, yaitu kelemahannya. Di samping ada kenaikannya juga ada kelemahannya, yaitu kelemahan di SD saya yaitu ruang kelas masih sangat kurang. Muridnya 600, ruang kelasnya hanya ada 10. Jadi ada shift-siangnya karena kekurangan ruang kelas. Kemudian halaman sekolah sangat terbatas, sangat sempit. Jadi kemudian satu kelas berjumlah lebih dari 30 siswa dinilai kurang efektif dan kondusif. Karena yang sangat ideal adalah siswanya satu kelas itu adalah 28 atau paling banyak 30. Itu yang sangat ideal dan sangat bagusnya. Cuma karena kita ruangan tidak ada, murid banyak, akhirnya sekelas lebih dari 30. Kemudian opportunis. Nah, opportunisnya yaitu peluang. Peluang dari SD kami itu satu, banyak ragam potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi banyak ragamnya potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kami. Mendapat bantuan lebih banyak dari Kemendikbud Ristek itu sangat banyak membantu SD kami dengan bangunan, mendapat bangunan 2 lantai, kemudian juga mendapatkan bantuan IT yaitu berupa Chromebook, e-fokus dan alat yang lainnya. Dapat bantuan sangat banyak sekali alhamdulillah di tahun 2023 ini. Kemudian saya menginginkan menjadi sekolah unggulan dengan adanya ruangan yang ditambah, kemudian juga sarana dan prasarana bantuan dari Kemendikbud sangat banyak. Jadi saya bertujuan ingin ke depan menjadi sekolah unggulan, bisa bersaing dengan SD yang lainnya. Kemudian atau ancamannya, ada ancamannya juga saya di sini dalam analisis SWOT ini, yaitu 2-4 tahun mendatang di SD kami itu ada guru yang banyak pensiun. Itu adalah ancaman bagi SD kami. Jadi kurang tenaga pendidiknya. Kemudian sedangkan rombol banyak, semakin banyak yang pensiun, semakin banyak kekurangan guru di SD kami untuk 2 tahun ke depan. Ancaman berikutnya di SD kami itu yaitu jadi sasaran tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tembok yang baru saja dicat, kelas-kelas yang baru saja dicat, yaitu banyak coretan anak-anak nakal
bagi lingkungan sekolah kami itu agak sedikit kurang aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kebetulan saya punya perjanjian Perkin, Pak Pengawas. Perkin waktu itu tanda tangan di pendopo bupati karena murid saya itu lebih dari 400. Jadi saya harus membuat perjanjian Perkin dengan Pak Bupati, dengan Pak Kadis. Harus berani berubah, harus berani ambil resiko. Nah, di sini saya awalnya itu tujuan yang pertama saya adalah membuat progres yang dicapai oleh Perkin waktu itu perjanjian, ingin merubah yang pertama gapura awalnya seperti ini Pak Pengawas, kemudian saya sekarang sudah berubah dengan adanya Perkin, jadi saya bisa untuk merubah gapuranya. Insya Allah gapuranya akan lebih bagus ke depan. Ini baru sepotong jadi, ini sudah ada pergantian. Kemudian karena SD saya juga di merger Pak, lagi membangun Perkin, pas di bulan Juli saya dapat merger. Jadi ini lagi membangun, kebetulan disatukan, jadi saya juga disatukan dengan SD belakang Pak. Kalau saya adanya di depan aljabar sekali. Yang belakang itu SD 2 Pak. Ini adalah SD 2 Pabuaran Kidul, di merger, digabung menjadi ke depan menjadi SD 1 berbarengan. Ini Masya Allah keadaannya sangat, kalau menurut saya sangat buruk karena semua tembok apa itu penuh dengan kata-kata yang kurang senonoh, dengan coretan-coretan. Kemudian juga pagar-pagar sudah usah. Jadi kami sudah mulai memoles temboknya supaya lebih cantik dari SD belakang. Jadi Bapak perlu diketahui di sini pas berbarengan Perkin, pas berbarengan merger. Jadi kinerja saya itu harus istilah ekstra kuat, ekstra harus segala-galanya. Jadi berbarengan sekali. Kebetulan SD belakangnya agak sedikit ya, sangat ini sekali Pak ya, sangat kalau Bapak bisa main bisa. Aduh, saya juga itulah tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah, harus mampu karena saya sudah perjanjian Perkin dan dikasih juga sama Pak Kadis harus merger, saya juga harus mampu. Bismillah, saya untuk merubah kedua SD. Kemudian lanjut Pak, ini saya juga masih posisi Perkin Pak. Pas saya di tahun 2013 ini saya mendapat bantuan Chromebook dari Kemendikbud langsung sebanyak 15. Jadi alhamdulillah pelaksanaan untuk ANPK kinerja guru juga sekarang sudah berjalan lancar karena tidak seperti dahulu Pak. Kalau ANPK saya bisa sampai sore karena menggunakan beberapa shift. Untuk sekarang karena mendapat bantuan Chromebook dari Kemendikbud, untuk ANPK pun hanya 2 shift, jam 1 pun sudah selesai. Itulah terima kasih kepada Pak Kemendikbud yang sudah membantu SD kami. Kemudian di sini Pak, untuk Perkin juga harus ada perubahan. SD kami yang asli seperti ini Pak, asal awalnya. Sekarang di bulan Agustus kami sudah rombak Pak dengan bantuan DAK dari Kemendikbud juga. Ini mendapat bantuan 2 lantai Pak. Jadi alhamdulillah dengan adanya Perkin saya juga, dan sekarang ini sudah jadi Pak, yang paling pojok itu sudah jadi sekolahnya, dan sementara belum bisa ditempati karena belum diresmikan oleh Pak Kadis. Nanti nunggu diresmikan dahulu, dan ini 2 lantai, di bawah 3, di atas 3. Dan untuk di atas dipergunakan untuk lab komputer, UKS, dan perpustakaan. Barangkali itu untuk dari capaian tadi. Kemudian peristiwa yang membanggakan. Peristiwa yang membanggakan 2 tahun terakhir ini saya mendapatkan alhamdulillah jargonnya SD kami itu dari seni Pak, yaitu seni tari. Nah di sini alhamdulillah di Kabupaten Cirebon mendapatkan juara kedua Pak. Maaf belum ke-1, baru juara kedua, dan juara kedua juga alhamdulillah sama Pak Kadis dikirimkan ke tingkat provinsi Pak.
Namun dari tingkat provinsi mungkin karena di sana provinsi masih banyak yang lebih bagus, jadi ke tingkat provinsi saya belum mendapatkan juara. Baru tingkat kabupaten saya dapat. Ini adalah foto-fotonya anak yang menariknya, kemudian piala dan piagam yang saya dapatkan. Barangkali itu peristiwa yang membanggakan ini. Kemudian peristiwa yang membanggakan yang kedua yaitu mendapat bantuan rambut juga yang tadi sebanyak 15. Kemudian ini yang membanggakan saya juga di tahun 2013 juga mendapatkan bantuan yang alhamdulillah sekolah yang tadinya 1 lantai menjadi 2 lantai. Itu adalah tahun yang sangat membanggakan. Kemudian masalah yang terberat Pak. Masalah yang terberat saya hadapi adalah halaman sekolah yang sangat terbatas Pak. Jadi istilahnya sangat sempit sekali. Ruang kelas kurang dari jumlah rombel kelas. Tidak ada lapangan olahraga. Ingin memperluas halaman sekolah agar bisa menambah satras dan menampung seluruh siswa. Namun saya masih bingung bagaimana caranya untuk memperluas atau menambah tanah gitu. Hanya itu yang terberat yang saya hadapi. Kemudian itu barangkali sudah selesai paparan saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kepada Bapak tim penilai, banyak kekurangannya daripada lebihnya. Mudah-mudahan saya ke depan bisa apa yang saya inginkan itu bisa tercapai, yaitu menjadi sekolah yang unggulan, sekolah yang jauh banyak prestasinya. Barangkali itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.